Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Budi Kesuma dari Pendidikan Ekonomi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter. Definisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu seperti menahan inflasi, mencapai pekerjaan penuh atau lebih setara, dan lain-lain. Yang kedua, jenis-jenis kebijakan moneter yaitu satu, kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy. Yang ketiga, C. Instrumen kebijakan moneter. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain 1. Operasi pasar terbuka atau open market operation. Yang kedua, fasilitas diskonto atau discount rate. Yang ketiga, rasio cadangan wajib atau reserve recruitment ratio. Yang keempat, himbauan moral atau moral persuasion. D. Tujuan kebijakan moneter. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Yang E. Target kebijakan moneter. Target akhir sebuah kebijakan moneter adalah suatu kondisi ekonomi makro yang ingin dicapai. Target akhir tersebut tidak sama dari satu negara dengan negara lainnya, serta tidak sama dari waktu ke waktu. Yang F. Indikator kebijakan moneter di dalam proses pencapaian sasaran kebijakan moneter sering dihadapkan dengan gejolak perkembangan perekonomian yang menghambat sasaran yang ditetapkan. Yang G. Kerangka kebijakan moneter. Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut sebuah kerangka kerja yang dinamakan inflation targeting framework. Yang H. Mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mengingat kompleksitasnya dalam teori ekonomi moneter, mekanisme transmisi kebijakan moneter sering disebut black box karena transmisi dimaksud banyak dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu perubahan perilaku bank sentral, perbankan, dan para pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi dan keuangannya. Lamanya tenggat waktu atau time lag sejak tindakan otoritas moneter sampai pada akhir tercapai, yaitu terjadinya perubahan pada saluran-saluran transmisi moneter itu sendiri sesuai dengan perkembangan ekonomi dan keuangan di negara yang bersangkutan. Kemudian I. Jalur mekanisme transmisi kebijakan moneter, yaitu 1. Jalur suku bunga, 2. Jalur nilai tukar, 3. Jalur kredit, 4. Jalur harga aset. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.